kisah yang cukup masyhur yang ditulis oleh para ulama di dalam karya-karya ilmiahnya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekecil apapun dosa dan kemaksiatan wallahi akan berakibat fatal pada diri kita, baik fid dunya, baik fil barzakh, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal kebajikan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan tadi, istighfar kita, taubat kita, amal saleh kita akan bisa menghapus dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Kekasih kita yang menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah, menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ini pesan, ini wasiat kekasih kita. Jika wasiat pesan ini kita amalkan dengan baik dan benar, wallah, demi Allah wahai saudaraku dan saudariku, kita akan selamat. Kebalikannya, jika wasiat ini kita acuhkan, tidak kita perhatikan, tidak kita amalkan, kerjakan dengan baik dan benar, siap-siap akan mendapati bencana pada diri kita, keburukan pada orang-orang yang kita kasihi, keburukan pada harta yang kita miliki, keburukan pada perniagaan kita dan lain sebagainya. Ya. Maka dikatakan bahwa istighfar, taubat dan amal saleh, kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Tutuplah dosa kemaksiatan yang pernah engkau perbuat dengan segera melakukan amal kebaikan. Bentuk amal kebaikan ketika seseorang telah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah apa? Taubat. Dengan taubatan nasuha, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika kaitannya dengan sesama, ia harus meminta maaf, minta direlakan. Kalau kaitannya barang, segera kembalikan. Ya kan? Segera kembalikan. Karena dikatakan oleh menyesal, meninggalkan perbuatan, bertekad untuk tidak mengulangi yang kedua kalinya, dan dia bertaubat sebelum pintu-pintu taubat ditutup oleh Allah pada dirinya. Pintu taubat akan Allah tutup. Yang pertama adalah ketika nyawa seseorang telah sampai di kerongkongannya. Yang kedua, ketika matahari telah Allah terbitkan dari tempat terbenamnya. Kemudian yang terakhir tadi, hendaklah dia meminta kerelaan, keridhaan dari orang yang pernah ia zalimi. Jadi tidak bisa kita misalnya habis maki-maki istri kita, habis marah-marah, ya kan, kemudian kita hanya astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai babui kanan kiri kita nggak akan diterima taubat kita. Sebelum kita datangi, "Dek, Bu, aku njaluk sepuro. Saya minta maaf. Tadi Bapak lapar tadi. Ya kan? Tadi Bapak banyak masalah. Ya kan? Sehingga ke bawah sampai ke rumah." Ya kan? Kita harus meminta maaf. Karena 5 dari syarat taubat yang harus diperhatikan oleh setiap muslim muslimah, apa salah satunya? Talabur ridha. Dia harus minta untuk direlakan kesalahannya. Kalau kaitannya dengan hukum hudud, dia harus rela untuk dikisos. Al-ainu bil aini, was-sinnu bis sinni, wan nafsu bin nafas. Kalau merusak matanya harus siap untuk dirusak matanya. Kalau mematahkan giginya harus siap untuk dipatahkan giginya. Kalau membunuh harus siap untuk dibunuh. Tapi semua itu yang menegakkan adalah amir, pemimpin. Tidak bisa kita serta-merta, ya kan? Misalnya seseorang membunuh, kemudian dibunuh lagi, nggak bisa. Harus hakim yang menentukan. Ya, tapi di dalam Islam, al-ainu bil ain, was-sinnu bis sin, an-nafsu bin nafas.
Merusak mata, hukumannya harus dirusak matanya juga. Ya, mematahkan gigi, hukumannya harus dipatahkan giginya juga. Membunuh, hukumannya harus dibunuh. Jika hukum Islam ini ditegakkan, ma'asyiral muslimin, di sana ada kehidupan tidak? Di sana ada kehidupan tidak? Nah, di sana terdapat kehidupan, kebebasan, rasa aman. Orang akan berpikir berbuat apa? Kezaliman. Betul? Orang akan berpikir beribu-ribu kali, saya mau membunuh. Wah, nanti hukumannya gua dibunuh lagi. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna fil qisasi lahayatun liulil albab. Sungguh di dalam hukum qisas terdapat kehidupan bagi orang yang punya akal sehat. Betul kan? Mencuri misalnya. Ya, apa dalam Islam? Nah, kira-kira kita takut nggak misalnya lupa ngunci mobil di depan rumah? Enggak. Takut nggak misalnya kita naruh motor di depan rumah? Enggak. Karena apa? Sampai didapati ada orang mencuri, habislah tangannya. Ketika tangan orang itu sudah tidak ada, orang mengatakan, oh berarti dia pencuri dia tuh, udah kena mental, ya kan? Kena hukuman fisik double. Dikatakan oleh orang oh dia pencuri. Buktinya tangannya sudah nggak ada, ya kan? Hukuman fisiknya tangannya dipotong. Cuma manusia tidak berusaha untuk menggunakan hati dan akal pikiran yang sehat. Tidakkah yang membuat hukuman itu adalah zat yang telah menciptakan kita? Dan zat yang telah menciptakan kita umat manusia, dialah Allah, zat yang paling tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya. Tapi justru umat manusia mencari-cari hukum di luar hukumnya. Mengapa Allah mengatakan manusia itu zalim, lagi pula jahil? Salah satunya tadi, Allah telah menurunkan aturan, dan aturan itu amat sangat baik untuk manusia, tapi justru dia mencari-cari hukum di luar hukum Allah dan Rasulnya. Maka kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah jadikan negeri, bangsa, negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpinnya Allah berikan hidayah, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, takut terhadap hari hisab. Bukan justru pemimpin yang merampok, memperkaya diri, bersikap sombong, ya kan, tanpa memperdulikan orang lain. Kita berdoa dan terus kita berdoa, semoga Allah jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus kita mulai dari individu kita masing-masing, ya kan? Laksanakan salat berjamaah dengan baik dan benar, makmurkan masjid dengan baik dan benar. Ini salat mau, ngaji kabur loh, ya kan? Salat mau, tapi waktu ngaji ngacir, model opo kayak ngono kuwi. Ya, kalau kita ingin mengamalkan 208 Al-Baqarah, jadilah kita muslim yang kafah. Jangan hanya sekedar mau sholat, jangan sekedar mau puasa, membayar zakat, berangkat haji, umroh, tapi jalankan dong aturan yang lain. Apa salah satunya? Ngariung untuk tolabul ilmi. Dengerin ayat, dengerin hadis, dengerin penjelasan para ulama, simpulkan, pahami, amalkan, dakwahkan. Wah, yakinlah negeri yang kita tinggali ini, klaster yang antum tempati ini akan menjadi klaster yang thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, maka para pengurus masjid terutama harus tengok-tengok ini, mana sini jamaah yang jarang nongol ini, toel, bro, berangkat. Ya kan? Jangan hanya sholat saja, ya kan? Misalnya si A, si B, si C, ini sholat sering ketemu, tapi ngaji kagak pernah ketemu. Samperin, ajak ngopi, tanyain, ada apa dirimu? Kita payah-payah bangun masjid. Tujuannya apa? Biar kita bisa menjadi warga muslim yang punya ilmu. Ayo makmurkan.
Kalau misalnya pematerinya yang kurang pas, nasihati pematerinya. Misalnya contoh saya, antum sih Ham, terlalu kenceng suaranya, volumenya itu lo turunin. Nasihatin. Mungkin karena volume sehingga pagi-pagi dia nggak mau kedengar suara kenceng-kenceng, sampaikan volume antum turunin. Pakak telinga ini. Ya, tahu pakak nggak? Kayak gitu. Nah, ya. Nasihatkan kepada saya. Kalau itu masalahnya. Ya kan? Tapi kalau bukan karena itu, ini perlu ya kita kumpulin, ajak ngopi, kopinya kita bacain ayat-ayat ruqyah, tiup, minum. Setuju badan? Iya. Biar ya semuanya itu selesai. Kalau kita membicarakan sesuatu di masjid, semuanya selesai. Ya, dan kembalikan fungsi masjid sebagaimana Rasul Muhammad SAW membangun masjid yang pertama, yaitu ya, termasuk Masjid Nabawi. Bukan sekedar untuk sholat tok, tapi untuk menambah wawasan pengetahuan tentang keislaman. Bukan sekedar itu, membicarakan hal-hal yang ada maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin, termasuk masyarakat secara menyeluruh. Itulah yang dimaksud dengan ussisa 'ala taqwa. Masjid itu benar-benar dibangun di atas pondasi takwa. Nah, kemudian dampak buruk yang berikutnya yang diakibatkan dari dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, selain kisah yang tadi saya sampaikan, ia dapati kendaraannya mogok, ia dapati istrinya gayeng ciluk sama laki-laki lain. Tahu ciluk nggak Pak Eka antum? Ya, kalau nggak tahu nanti nanya sebelah antum. Maksudnya melakukan perselingkuhan, perzinaan. Ini lakinya nyambut gawe, dibuat pusing narik keledai, kurang lebih berapa 17 hari. Sampai di rumah. Opo enggak cekot niku hati itu. Hah? Pak Haji, cekot-cekot buatan itu. Udah capek-capek ini mogok, sampai di rumah buka pintu. Anaknya juga justru memaki-maki dirinya. Ya kan? Tidak dijelaskan di dalam riwayat itu, tapi yang dijelaskan adalah wa'aku abna. Anak-anaknya mendurhakai bapaknya gara-gara ngelirik wong wadon sing ayu, kemudian ada keinginan, wah kayaknya seru deh kalau sama dia. Maka disinilah kita harus memohon kepada Allah perlindungan agar Allah menyelamatkan ini badan, ini pendengaran, ini penglihatan. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Rasulullah anjurkan untuk dibaca 3 kali, baik di waktu sabah ataupun masa. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah, jagalah seluruh anggota badanku ini. Allahumma afini fi badani, selamatkan ya Allah badanku ini. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah jaga selamatkan pendengaranku ini, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang Engkau murkai ya Allah. Allahumma afini fi basari, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah, jagalah penglihatanku ini. Maksudnya jangan sampai penglihatanku ini melihat sesuatu yang